Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Sherlock Holmes akan memaparkan tentang presentasi yang telah kami buat sebelumnya, yaitu mengenai orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pada pasal tersebut berbunyi, orang asing yang sengaja menggunakan visa, tanda masuk, izin tinggal palsu, atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia. Rekan-rekan saya akan menjelaskan secara lebih lanjut perihal pelanggaran tersebut. Terima kasih. Jenis perkara. Pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia. Laporan kejadian berisi pelaporan mengenai pelanggaran keimigrasian oleh pelapor. Yang pertama, waktu, tempat, apa yang terjadi. Senin, 15 Februari 2021, Jalan Gulu Timur, Kelurahan Boki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu atau dipalsukan. 2. Pasal yang dilanggar dan pelaku. Pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. 1. Edwin. 2. Rida. 3. Saksi. 1. Mayong Dendi. 2. Arya Saputra. 3. Ariska. 4. Yuliana. 4. Uraian singkat kejadian. SPDP. Yang dituju ialah Kejaksaan Negeri Makassar. Dasar penyidikan kasus yang dilanggar menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu atau dipalsukan pada pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Identitas pelaku, yang pertama Edwin, yang kedua Rina. Laporan surat administrasi penyidikan. A. Laporan kejadian. B. Surat perintah tugas. C. Surat perintah penyidikan. D. Laporan kemajuan atau bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya. Dan terakhir adalah tebusan. Diterbitkan surat perintah tugas dengan dasar pertama, pasal 6 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 2, dan pasal 109 KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang ketiga, laporan kejadian nomor LK-2021-Interdakim-MKS tanggal 15 Februari 2021 dan yang diperintahkan atas nama Rafiq Nur Hadi dan Denny Medisira. Selanjutnya dikeluarkan surat pemanggilan saksi atas nama Mayong, Yaser, Ariska, dan Rafifa dengan dasar pasal 7 ayat 1 huruf G, pasal 11, pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 113 KUHP, pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, laporan kejadian nomor LK-01-01-Interdakim-MKS tanggal 15 Februari 2021 dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /01-4-2021-Interdakim tanggal 15 Februari 2021. Selanjutnya diterbitkan surat perintah penahanan atas dasar pasal 17 ayat 1 angka 4, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat 1 KUHP. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Laporan kejadian nomor LK-1-2021-Interdakim-MKS tanggal 18 Februari 2021. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik /01-4-2021-Interdakim-MKS tanggal 18 Februari 2021. Dengan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana keimigrasian dan tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, diperintahkan kepada Denny dan Rafiq untuk melakukan
penahanan terhadap 2 warga negara asing yang diduga menggunakan visa dan tanda masuk atau izin tinggal palsu, menempatkan tersangka di lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan WNA atas nama Edwin dan Rina, yang diduga menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu. Selanjutnya adalah pembuatan sprintcap atau surat perintah penangkapan terhadap 2 warga negara asing asal Cina yang bernama Edwin dan Rina karena diduga menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu. Yang ditugaskan dalam melakukan penangkapan adalah Rafiq Nur Hadi dan Denny Medistira. Selanjutnya adalah surat perintah penggeledahan yang dilakukan guna untuk melakukan penggeledahan rumah atas tersangka Edwin dan Rina. Kemudian dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan serta pembuatan berita acara penggeledahan dalam waktu 2 hari setelah surat perintah dilaksanakan. PPNS yang melakukan penggeledahan adalah Rafiq Nur Hadi dan Denny Medistira. Surat perintah penyitaan dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Surat perintah penyitaan ini dilakukan untuk yang pertama, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tindak pidana di bidang keimigrasian. Yang kedua, melakukan pembungkusan atau penyegelan. Dan yang ketiga, pembuatan berita acara penyitaan atau berita acara penyegelan atau berita acara pembungkusan pada kesempatan pertama setelah melaksanakan perintah. PPNS yang melakukan penggeledahan adalah Rafiq Nur Hadi dan Denny Medistira. Untuk yang selanjutnya, berita acara penangkapan. Berita acara penangkapan ini dilakukan oleh PPNS, yaitu Denny Medistira Diyatama dengan tersangka Edwin dan Rina yang berasal dari Cina. Kemudian keterangannya itu yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang diduga melanggar pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Untuk berita acara penggeledahan ini dilakukan oleh Denny Medistira Diyatama dan Rafiq Nur Hadi. Di sini dilakukan penggeledahan terhadap tersangka Edwin dan Rina dengan disaksikan oleh Raffi Fadwi dan Ariska Sukmawarto. Di sini ditemukan satu buah handphone merek Xiaomi Redmi S2 dan yang kedua adalah paspor dari kedua tersangka, yaitu Edwin dan Rina. Berita acara penyitaan ini dilakukan oleh Denny Medistira Diyatama dan juga Rafiq Nur Hadi terhadap tersangka Edwin dan Rina. Di sini disaksikan oleh Yuliana A. Sirie selaku pegawai kantor imigrasi kelas 1 TPI Makassar dan kedua Arya Saputra selaku wirawasta. Dilakukan penyitaan terhadap barang dagangan berupa 10 buah tas, 24 buah dompet, dan 30 pasang sepatu. Kedua, handphone merek jenis Xiaomi Redmi S2. Kemudian yang ketiga, paspor dengan nomor sebagai berikut atas nama Edwin dan Rina. Ini penggeledahan ini dilakukan oleh pihak kantor imigrasi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pada pukul 15.00 WITA bertempat di kos tersangka. Selanjutnya yaitu berita acara penahanan yang dilakukan oleh PPNS bernama Denny Medistira kepada tersangka Edwin dan Rina. Berita acara penahanan dilakukan dikarenakan tersangka Edwin dan Rina menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu yang mereka gunakan untuk masuk keluar wilayah Indonesia. Bersangkutan atau tersangka memberikan kuasa kepada Agnes Olivia sebagai kuasa hukum untuk melakukan pendampingan terhadap pemberi kuasa atas dugaan pelanggaran undang-undang keimigrasian yang dituduhkan kepada pemberi kuasa. Juga pendampingan akan dilakukan oleh penerima kuasa terhadap pemberi kuasa sejak proses hukum dimulai di kantor kelas 1 TPI Makassar hingga Kejaksaan Tinggi Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar. PPNS bernama Denny Medistira melakukan BAP tersangka Edwin dan Rina untuk dimintai dan didengarkan keterangannya serta didampingi oleh kuasa hukum yang bernama Agnes Olivia. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal Senin 22 Februari 2021 serta penerjemah dari bahasa Indonesia ke Cina dan sebaliknya atas nama Hendra Chen. Sehubungan dengan dugaan orang asing yang dengan sengaja masuk atau berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu yang telah dipalsukan. Selanjutnya yaitu berita acara pemeriksaan saksi.
PPNS melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Dalam kasus ini dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi untuk dimintai keterangannya. Yang pertama, BAP saksi atas nama Ariska Sukmawatno. Saksi merupakan tetangga atau bertempat tinggal di dekat kos yang ditempati oleh tersangka, serta saksi pernah diperlihatkan paspor dan izin tinggal oleh salah satu tersangka. Yang berikutnya adalah berita acara pemeriksaan saksi atas nama Mayong Dendi Pramudia. Saksi merupakan kepala desa di tempat tersangka bertempat tinggal. Saksi membenarkan bahwa tersangka tinggal di salah satu kos di desanya. Saksi pernah meminta kepada tersangka untuk menunjukkan paspor, namun tersangka hanya dapat menunjukkan selembar kertas yang menurut keterangan tersangka merupakan izin tinggal. Kemudian yang selanjutnya, BAP saksi atas nama Yaser Arya Saputra yang merupakan pemilik kos tempat tinggal tersangka. Menurut keterangan saksi, tersangka pernah memperlihatkan paspor saat akan menyewa kos. Kemudian, seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Selanjutnya BAP dengan saksi ahli atas nama Yuliana Aksamina Sirie selaku Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar. Dari hasil BAP ini ditemukan keterangan saksi yang mengenai adanya pelaporan yang dilakukan oleh petugas imigrasi bernama Deni Medistira yang bertugas sebagai PPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar terkait adanya orang asing yang berkewarganegaraan Cina atas nama Edwin dan Rina yang telah menyerahkan dirinya ke Kanwil Makassar dan mengakui bahwasannya mereka telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2019 dengan menggunakan izin tinggal yang dipalsukan. Namun saat petugas Deni Medistira meminta yang bersangkutan untuk memperlihatkan paspor mereka atau dokumen perjalanan lainnya, yang bersangkutan tidak dapat untuk memperlihatkannya. Lalu adanya surat tanda penerimaan. Tujuan dari surat ini adalah sebagai tanda terima terkait penyerahan benda atau barang serta dokumen yang dijadikan bukti dalam suatu perkara. Dalam hal ini, barang-barang tersebut digunakan sebagai barang bukti terkait tindak pidana keimigrasian dalam pasal 121 huruf B dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan tersangka atas nama Edwin dan Rina. Di mana dalam surat ini tertera bahwasanya pihak yang menerima barang tersebut yaitu Deni Medistira selaku PPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar dengan pemilik barang tersebut yaitu tersangka atas nama Edwin dan Rina yang disaksikan oleh saksi atas nama Yuliana Aksamina Sirie dan Rafiq Nur Hadi. Barang yang diterima berupa 1. Barang dagangan yang terdiri dari 10 buah tas, 24 buah dompet, dan 30 pasang sepatu. 2 buah handphone bermerek Xiaomi Redmi S2. Ketiga, 2 buah paspor kebangsaan Republik Rakyat Cina dengan nomor EA3804-985 atas nama Edwin dan nomor E62641679 atas nama Rina. Setelah dikumpulkannya fakta-fakta dan juga keterangan dari para saksi dan juga kedua tersangka, maka kasus tindak pidana keimigrasian ini dianalisis dari sisi perkara dan juga sisi hukum. Pertama, dari analisa perkara. Analisa perkara ini diambil dari hasil wawancara saat BAP yang merupakan keterangan dari para saksi yaitu Ariska Sukmawanto, Mayong Dendi Arya Saputra, dan juga Yuliana Aksamina Sirie, serta keterangan dari kedua tersangka atas nama Edwin dan Rina. Berdasarkan fakta-fakta dari posisi kasus dan juga petunjuk yang ada, kemudian kasus ini dianalisa secara yuridis yang disesuaikan dengan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 121 huruf B Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi, setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal yang palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia akan dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara atau pidana denda dengan paling banyak sejumlah 500 juta rupiah. Dari pasal ini dapat ditemukan unsur pasal sebagai berikut. Yang pertama, unsur setiap orang asing. Kedua, unsur masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, unsur menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu atau yang dipalsukan. Untuk unsur setiap orang asing, berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dijelaskan bahwasannya orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana keimigrasian yaitu Edwin dan Rina merupakan orang asing yang dibuktikan dengan bahwa keduanya merupakan warga negara Republik Rakyat Cina yang dibuktikan dengan ditemukannya paspor berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina dan juga 2 fotokopi ITAS atas nama Edwin dan Rina yang keduanya berlaku sampai 5 Mei 2020. Kemudian unsur masuk atau berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini diartikan sebagai tinggal atau berada di suatu tempat yang masuk dalam yurisdiksi hukum negara Indonesia. Berdasarkan pengakuan tersangka yaitu Edwin dan Rina serta keterangan para saksi bahwasanya yang bersangkutan masuk ke Indonesia sejak tahun 2019 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta lalu berangkat ke Makassar untuk bekerja. Penyidik berpendapat bahwasanya tersangka secara sah dan yakin memenuhi unsur masuk atau berada di wilayah Indonesia telah terpenuhi dan terbukti. Lalu dari unsur menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu atau yang dipalsukan, dijelaskan bahwa pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dokumen perjalanan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara, PBB, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Sedangkan pada pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau tempat lainnya yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Berdasarkan keterangan tersangka atas nama Edwin dan Rina, bahwasanya mereka datang ke wilayah Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta lalu berangkat menuju Makassar, serta mereka melakukan pengajuan ITAS pada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Barat. Setelah menerima ITAS, mereka pindah ke wilayah Makassar untuk bekerja di daerah tersebut. Selama berada di wilayah Makassar, tersangka melakukan perbuatan dengan sengaja bekerja di beberapa tempat dengan tujuan untuk mendapatkan upah dan memenuhi kehidupan mereka selama berada di wilayah Indonesia, yaitu di Makassar. Berdasarkan pengakuan tersangka dan keterangan para saksi, penyidik berpendapat bahwa unsur menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal yang palsu atau yang dipalsukan telah terpenuhi. Jadi barang bukti yang kita dapatkan dalam kasus tindak pidana keimigrasian ini berupa barang dagangan yang terdapat 10 buah tas, 24 buah dompet, 30 pasang sepatu, 2 HP merek Xiaomi dan Redmi S2, dan 2 paspor kebangsaan Cina atas nama Edwin dan Rina.
Surat dakwaan terdapat identitas dari kedua tersangka, di mana termuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, dan pekerjaan dari kedua tersangka. Kemudian kita membuat bagaimana uraian singkat yang jelas dan lengkap tentang apa yang didakwakan terhadap kedua tersangka ini. Kedua tersangka ini didakwakan sebagaimana pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan diduga telah menyalahgunakan izin tinggal atau memalsukan izin tinggal selama berada di dalam surat pengiriman tersangka dan barang bukti. Kita membuat terlebih dahulu landasan dasar dalam surat pengiriman tersangka dan barang bukti ini yang memuat pasal-pasal yang mendukung dalam KUHP, kemudian laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan surat perintah penahanan. Kemudian kita membuat surat ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar. Kemudian kita membuat identitas dari kedua tersangka dan kita melampirkan untuk dilakukan penahanan di Lapas Kelas 1 Makassar. Dan kita juga melampirkan barang-barang bukti yang telah kita dapatkan dalam hasil tindak pidana keimigrasian ini.